Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai website dari 1.0 sampai dengan 3.0. Tapi untuk pertama-tama izinkan kami berkenal terlebih dahulu. Muhammad Fatur Agus, kemudian ada teman saya. Saya Risma Safira dengan NIM 116 di sini saya sebagai pemateri. Dan saya Gilde Vangga Ezra Prastia dengan NIM 123 sebagai pemateri juga. Oke, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mas. Oke, pengertian dari website atau web yaitu singkatan dari World Wide Web yang merupakan sistem informasi yang terdiri dari berbagai dokumen yang saling terhubung di internet. Dokumen ini yang disebut halaman web dapat berisi teks, gambar, video, dan elemen interaktif lainnya. Pengguna dapat mengakses halaman web melalui perangkat yang terhubung ke internet menggunakan perambahan web seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Safari. Web memungkinkan pertukaran informasi, komunikasi, hiburan, dan lainnya secara global. Next. Ya, kemudian yang kedua ada sejarah website. Sejarah web dimulai pada tahun 1960-an dengan konsep hypertext oleh Ted Neslon. Kemudian pada 1990, tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web atau yang biasa kita kenal sebagai WWW yang menggunakan protokol HTTP dan bahasa markup HTML. Kemudian browser pertama World Wide Web atau sekarang dikenal sebagai Nexus diluncurkan pada tahun 1991. Pertumbuhan web meledak pada tahun 1990-an dengan perusahaan seperti Netscape dan Microsoft memperkenalkan browser populer seperti Netscape Navigator dan Internet Explorer. Selanjutnya pada tahun 2000-an munculnya platform seperti Facebook dan Twitter mengubah lanskap web menjadi interaktif dan sosial. Pada saat ini web terus berkembang dan teknologi seperti mobile web, aplikasi web progresif, dan Internet of Things. Oke, kemudian materi selanjutnya akan diteruskan rekan saya. Kemudian ada fungsi dari website. Yang pertama adalah berfungsi sebagai penyebaran informasi. Website dapat digunakan sebagai platform untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas. Contohnya saja website berita, menyediakan berita terkini. Kemudian ada website perusahaan, yaitu memberikan informasi tentang produk dan layanan mereka. Dan website organisasi untuk menyampaikan kegiatan dan program yang telah dilakukan. Yang kedua yaitu berfungsi sebagai pemasaran. Website dapat menjadi alat pemasaran yang efektif untuk produk atau jasa. Contohnya saja adalah website e-commerce, memungkinkan perusahaan untuk menjual produk secara online. Terus ada website toko online untuk mempromosikan produk-produk tertentu kepada pelanggan potensial dan website agen yaitu perjalanan menawarkan paket hiburan kepada pengunjungnya. Kemudian berfungsi sebagai eh, sarana menyampaikan komunikasi di antaranya yaitu website blog yang memungkinkan penulis untuk berbagi gagasan dan pengalaman dengan pembaca. Kemudian ada website forum memfasilitasi diskusi antara anggota komunitas online dan website jejaring sosial yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berbagi konten dengan teman-teman mereka. Kemudian digunakan sebagai
Website dapat digunakan sebagai alat pendidikan baik untuk institut formal maupun informal. Contohnya saja yaitu website sekolah yang menyediakan informasi tentang kurikulum, jadwal, dan kegiatan sekolah. Kemudian ada website universitas yang menyediakan akses ke materi pembelajaran dan sumber daya akademis. Dan website kursus online yang menawarkan kursus-kursus yang dapat diakses di mana saja. Yang terakhir yaitu ada digunakan sebagai hiburan. Contohnya yaitu website game yang menyediakan permainan video, menyajikan film, atau konten video lainnya, dan website musik yang memberikan akses ke berbagai jenis playlist untuk dinikmati oleh pengunjungnya. Next. Kemudian ada perkembangan dari website. Yang pertama yaitu ada website 1.0. Website 1.0 merupakan era pertama dalam perkembangan layanan internet berbasis website di mana pengguna hanya memiliki peran pasif sebagai konsumen informasi. Pada masa ini, situs web cenderung statis dan memiliki fungsionalitas yang terbatas, sehingga konten yang disajikan tanpa kemampuan untuk berinteraksi secara aktif. Situs web pada era 1.0 ini berperan sebagai papan pengumuman digital yang menyediakan informasi secara satu arah kepada pengguna. Pengalaman pengguna terbatas pada kegiatan seperti membaca artikel, menelusuri produk, atau mengakses informasi umum tanpa adanya internet lebih lanjut. Kemudian fitur-fitur yang ada pada website 1.0 ini yang pertama adalah konten yang statis. Website 1.0 ini dicirikan oleh halaman HTML statis yang menyajikan informasi dalam format tetap. Kontennya sebagian besar bersifat satu arah, mengalir dari pemilik situs web ke pengguna. Yang kedua yaitu ada interaktivitas pengguna yang terbatas. Interaksi di web 1.0 ini sangat minim dengan pengguna hendak bertindak sebagai konsumen informasi yang pasif. Fokusnya adalah pada penyampaian informasi dibandingkan pendorong keterlibatan pengguna. Yang kedua yaitu kepemilikan data terpusat. Kepemilikan data di web kosong ini terpusat dengan pemilik dan operator situs website memiliki kendali atas informasi yang dipublikasikan di situs mereka. Kemudian ada contoh dari website 1.0 ini. Yang pertama adalah Britannica, adalah ensiklopedia daring yang menyediakan salah satu sumber informasi terkemuka pada masa itu. Situs ini menyediakan artikel-artikel tentang berbagai topik, mulai dari sejarah, sains, budaya, hingga bidang lainnya. Yang kedua yaitu ada AOL atau Amerika Online, merupakan penyedia layanan internet yang populer di era website 1.0 ini. Mereka menawarkan berbagai layanan termasuk email, pesan instan, akses internet dial-up, dan berbagai fitur komunitas seperti ruang obrolan. Dan yang terakhir adalah Netscape Navigator. Netscape Navigator ini merupakan salah satu browser website pertama yang mendapat popularitas besar di era website 1.0. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Adli. Oke, selanjutnya ada ini website 2.0. Website 2.0 ini adalah program yang memberikan layanan terus-menerus dan digunakan oleh banyak orang di mana penggunanya ini mengambil dan mencampur data dari berbagai sumber, termasuk sumber mereka sendiri ya. Jadi sambil menyediakan sendiri sumber tersebut, data dan layanannya itu memungkinkan bisa dilihat atau digunakan oleh orang lain ataupun dibuat oleh orang lain dalam suatu platform. Jadi dalam satu platform itu tidak hanya pemilik platform tersebut yang bisa menambahkan data, tetapi penggunanya juga bisa menambahkan data. Dan hal ini menciptakan efek jaringan melalui prinsip partisipasi. Kemudian pada komponen sendiri, komponen pendirinya Web 2.0 ini diantaranya terdapat AJAX atau Asynchronous JavaScript
dan XML. Kemudian untuk alasan keamanan, Web 2.0 ini menggunakan sistem SOAP atau Simple Object Access Protocol. Namun, dengan berkembangnya waktu, banyak bisnis-bisnis ataupun entitas yang sepertinya menganggap SOAP ini terlalu ribet, sehingga mereka menggunakan eh, layanan yang kurang aman seperti REST atau Representational State Transfer dengan alasan efisiensi waktu. Tetapi di Ajak sendiri pada Web 2.0 ini eh, mereka itu menggabungkan beberapa jenis pemrograman seperti DHTML atau Dynamic HTML dan juga CSS. Untuk contoh, Web 2.0 ini ada banyak sekali web-web yang sangat kita kenal, yaitu ada Facebook, YouTube, blog, Wikipedia, Pinterest, ataupun aplikasi web seperti Google Docs. Oke, kemudian ada web 3.0 yang mana web ini pengguna dan aplikasinya saling terkoneksi dalam sebuah ekosistem, yang mana ekosistem ini terdesentralisasi. Dalam ekosistem ini, interaksi pengguna akan mengandalkan algoritma komputer tanpa perlu perantara pihak ketiga atau trustless, dan tidak memerlukan izin otoritas tertentu atau permissionless, sehingga data pengguna terjaga. Untuk Web 3.0 ini kan memiliki karakteristik trustless dan permissionless, dan juga self-governance dan data ownership. Keempat prinsip tersebut yang membuat Web 3.0 ini berperan penting dalam menciptakan ekosistem terdesentralisasi yang aman. Dan untuk contohnya sendiri, Web 3.0 ini biasanya digunakan untuk provider layanan cryptocurrency seperti BitTorrent, Theta Network, dan Chainlink. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila mana banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.